Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang statistika deskriptif. Anggota kelompok 1 yang pertama dia Anggrian, AKF 18135, Eka Zuliati Nazia, AKF 18117, Mega Sukma Husain, AKF 18124, Utari Sukarman, AKF 18107, Marcelinus W, AKF 16104. Yang akan dibahas, pertama pengertian, yang kedua penyajian data, yang ketiga pengukuran gejala pusat, yang keempat pengukuran variasi kelompok. Pengertian statistik. Statistik berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data sampel atau operasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Atau statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang pertama ada tabel. Tabel yaitu data yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga mudah untuk disimak. Terdapat dua macam tabel, yang pertama tabel biasa dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Skema bagian tabel itu terdapat judul tabel, judul kolom, dan judul baris. Contoh tabel data nominal. Tabel ini menjelaskan tentang komposisi pendidikan pegawai Akfar Putra Indonesia Malang tahun 2020. Tabel ini terdapat nomor, bagian, tingkat pendidikan, dan jumlah. Bagian keuangan, tingkat pendidikan S3 terdapat 25 orang, sarjana muda 90 orang, SMU 45 orang, SMK 156 orang, SMF 12 orang, SD 3 orang, jumlahnya 331 orang. Bagian umum, tingkat pendidikan S3 terdapat 5 orang, sarjana muda 6 orang, SMU 6 orang, SMK 8 orang, SMF 4 orang, SD 1 orang, jumlahnya 30 orang. Bagian penjualan, S3 ada 7 orang, SMK ada 65 orang, SMF ada 37 orang, SD ada 5 orang. Jadi jumlahnya ada 114 orang. Bagian litbang, tingkat pendidikan S1 ada 1 orang, S2 8 orang, S3 ada 35 orang, dan jumlahnya yaitu 44 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 519 orang. Contoh tabel data ordinal. Tabel ini menjelaskan tentang rata-rata nilai biostatistika Akfar 5D. Tabel ini terdapat nomor, nama mahasiswa, rata-rata nilai kelas, dan peringkat. Contoh tabel data interval. Tabel ini menjelaskan tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas akademik. Tabel ini terdapat nomor, aspek kepuasan mahasiswa, dan tingkat kepuasannya. Tabel distribusi frekuensi disusun jika jumlah data yang akan disajikan cukup banyak sehingga menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Jika datanya belum dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka menggunakan rumus sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah kelas, 3,3 log adalah rumus, dan N adalah banyaknya data. 2. Menghitung rentang data. Data terbesar dikurangi data terkecil ditambahkan 1. Yang ketiga, menghitung panjang kelas, rentan dibagi jumlah kelas. Dapat dilihat pada gambar 1, nilai ujian mata kuliah biostatistik dari 150 mahasiswa. Yang pertama, menghitung jumlah kelas interval. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 150.
Di manakah adalah kelas, 3,3 log adalah rumus, dan 150 adalah banyaknya data. Sama 1 ditambah 3,3 dan lognya 2,18 sama dengan 8,19. 2. Menghitung rentan data. Data terbesar dikurangi data terkecil itu 93 dikurangi 13 ditambahkan 1 hasilnya 81. Yang ketiga, menghitung panjangnya kelas. Rentan dibagi jumlah kelas, 81 dibagi 9 hasilnya 9. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menjelaskan tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas akademik. Tabel ini terdapat nomor kelas, kelas interval, dan frekuensi. Pada tabel 5, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas akademik dibuat dalam bentuk histogram dan poligon. Frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 50 sampai 59. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama menyusun interval kelas. Secara teoritis, penyusunan kelas interval dimulai dari data yang terkecil. Dapat dilihat pada tabel 6, penyusunan tabel distribusi frekuensi yang menggunakan tali. Kelas intervalnya dimulai dari data yang terkecil. 2. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan frekuensi dari setiap kelas interval sehingga jumlah frekuensi terakhir jumlahnya adalah data observasi. Kurang dari 20 frekuensi kumulatif. 1. Kurang dari 30 frekuensi kumulatifnya 4. Untuk mencari nilai frekuensi, yaitu penyusunan kelas interval yang pertama yang sudah saya jelaskan, frekuensi kelas yang pertama tetap 1, kemudian ditambahkan frekuensi dari kelas 2 yaitu 3, hasilnya 4. 3. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah penyajian data yang merubah frekuensi menjadi persen. Cara pembuatannya adalah dengan merubah frekuensi menjadi persen. Nomor kelas 1, kelas intervalnya 10 sampai 19, frekuensi 1, relatifnya 2,86%. Jadi, untuk menghitung frekuensi relatif, yaitu frekuensi kumulatif dibagi 35, yaitu banyaknya hasil rata-rata frekuensi, kemudian dikali 100, dan hasilnya adalah 2,86%, dan seterusnya. Distribusi frekuensi relatif kumulatif dapat dilihat pada tabel 9, menjelaskan tentang distribusi frekuensi kumulatif nilai statistik dari 150 mahasiswa. Selanjutnya, grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Suatu grafik selalu menunjukkan hubungan antara jumlah dengan variabel lain, misalnya waktu. Ini ada grafik garis, yaitu untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Dalam grafik garis ini terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah atau frekuensi. Nah, grafik batang ini difokuskan pada luas batang, panjang lebarnya, dan kebanyakan data ini dengan grafik batang. Lebar batang dibuat sama dengan variasi yang. Nah, ini adalah frekuensi dari gambar tersebut, kelas interval. Nah, kelas interval ini diganti dengan nilai tengah batas, batas bawah, dan batas atas. Contohnya, batas kelas pertama 19 dan batas bawah kelas 20, maka nilai tengahnya adalah 19,5. Nah, grafik ini disusun berdasarkan sekelompok data interval atau rasio. Nah, grafik batang ini dibuat berhimpit satu sama lain. Di sini ada diagram lingkaran. Yang dimaksud dengan diagram lingkaran ini adalah untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Selanjutnya ada contoh dari diagram lingkaran. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Data kita mengambil dari kelas 5D. Nah, data ini adalah untuk membandingkan berbagai kelompok. Nah, di sini ada piktogram. Yang dimaksud dengan piktogram ini adalah data yang disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda yang sesungguhnya. Ini adalah contoh dari piktogram. Contoh ini menggunakan benda karena agar data tersebut disajikan lebih baik. Selanjutnya ada infografis. Yang dimaksud dengan infografis ini adalah visualisasi data, gagasan, informasi, atau pengetahuan melalui bagan yang disajikan lebih dari sekedar teks. Nah, tujuannya untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks
Kedua, mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menjelaskan data lebih mudah. Dan yang terakhir, memonitor secara periode. Nah, ini adalah contoh infografis. Yang pertama adalah contoh dari informasi, dan yang kedua ada contoh dari grafik. Pengukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Di sini ada modus, median, dan mean. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam data kelompok, median adalah nilai tengah dari data kelompok, dan mean adalah nilai rata-rata. Modus mempunyai rumus mu sama dengan B plus B, B1 per B1 plus B2. Maka diperoleh kelas modus yaitu kelas keempat dengan frekuensi terbanyak yaitu 30, kemudian batas bawah yaitu 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5, kemudian frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 18, maka hasilnya adalah 12, dan kemudian frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi setelahnya yaitu 20, maka hasilnya adalah 10. Dengan panjang interval kelas yaitu 10, maka hasilnya adalah 50,5 ditambah 10, 12 per 12 plus 10 yaitu 55,95. Selanjutnya, untuk median data tunggal mempunyai rumus xn plus 1 per 2 ketika ganjil dan xn per 2 plus xn per 2 plus 1 per 2 ketika datanya jumlahnya adalah genap. Pada tabel dengan jumlah sampel 25, maka rumusnya adalah min sama dengan xn plus 1 per 2 sama dengan x25 plus 1 per 2 terletak pada data ke-13 dengan nilai 7. Contoh data berikutnya berjumlah genap yaitu 10. Kita urutkan dari data yang nilai terkecil ke yang terbesar, kemudian kita dapatkan nilai median pada data ini adalah 7. Kemudian median untuk data kelompok mempunyai rumus MD sama dengan B plus P setengah N kurangi F per F, di mana akan didapatkan hasil yaitu 58,5. Untuk min data tunggal mempunyai rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana seluruh jumlah data sampel dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah sampel, maka didapatkan hasil 1701 dibagi 10 sama dengan 170,1. Selanjutnya untuk min data kelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI, di mana XI adalah nilai kelas yang didapatkan dari interval nilai 21 plus 30 dibagi dengan 2. Kemudian didapatkan hasil nilai tengah 25,5. Kemudian 25,5 dikalikan dengan frekuensi yaitu 25,5 dikali 2 sama dengan 51. Maka dari FI XI itu dijumlahkan dengan hasil 6070, kemudian dibagi dengan jumlah sampel yaitu 100, maka didapatkan hasil yaitu 60,70. Perkenalkan, nama saya Marcelinus W. Akfar 16104. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran variasi kelompok. Untuk variasi kelompok sendiri yaitu untuk menjelaskan keadaan kelompok dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk tingkat variasi kelompok ada 3, yaitu yang pertama rentang data. Nah, untuk rentang data sendiri yaitu R sama dengan XT kurang XR. Untuk R yaitu rentan, XT yaitu data terbesar dalam kelompok, dan XR sendiri adalah data terkecil dalam kelompok. Oke, yang kedua ada varians. Varians digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Untuk varians sendiri merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terdapat rata-rata kelompok. Dan yang ketiga simpang baku atau standar deviasi, yaitu akar dari varians. Oke, untuk Q kuadrat merupakan varians populasi, sedangkan untuk Q-nya sendiri yaitu standar deviasi populasi. Dan S kuadrat merupakan varian sampel, dan ES-nya sendiri yaitu standar deviasi sampel. Berikut adalah contoh dari pengukuran variasi kelompok. Untuk data yang pertama yaitu nilai interval. Nilai intervalnya itu ya berkisar antara 21 sampai 30. Untuk jumlah datanya ada 2. Untuk nilai rata-ratanya dari 2 data tersebut yaitu 25,5.
Terus untuk simpangan dari dua data tersebut adalah 35,2. Untuk simpangan kuadratnya sama dengan 1239,04. Sehingga jumlah data dikali dengan simpangan kuadrat sama dengan 2478,08. Untuk banyaknya data dikurangi 1 sama dengan 99, sehingga jumlah data dari simpang kuadrat sama dengan 26,096,00. Jadi untuk standar deviasi ya E sama dengan akar dari 26,096 dibagi 99. Nah, untuk 99-nya sendiri adalah banyaknya data sama dengan akar dari 26,09 sama dengan 16,24. Jadi standar deviasi nilai kemampuan praktikum akar 5D dari 100 mahasiswa sebesar 16,24. Maaf, di sini saya cuma mengambil satu contoh, yaitu dari 21 sampai 30, karena ke bawahnya semuanya akan sama, perhitungannya seperti itu semua. Terima kasih. 26,09 sama dengan 16,24. Jadi standar deviasi nilai kemampuan praktikum akar 5D dari 100 mahasiswa sebesar 16,24. Maaf, di sini saya cuma mengambil satu contoh, yaitu dari 21 sampai 30, karena ke bawahnya semuanya akan sama, perhitungannya seperti itu semua. Terima kasih. Di sini saya akan membuat tabel data nominal menggunakan Excel. Yang pertama, kita menulis judul tabel. Setelah menulis judul, menulis nomor, bagian, tingkat pendidikan, S1, S2, S3, sarjana muda, SMO, SMK, SMF, SD, serta jumlah. Nomornya 1, 2, 3, 4, jumlah. Bagian pertama ada keuangan, yang kedua ada umum, yang ketiga ada penjualan, yang keempat ada litbang.
Sekarang kita membuat tabelnya. Pilih all borders. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan histogram dan poligon. Pertama, kita buat data dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah itu kita blok, klik insert, pilih kolom. Bentukannya seperti ini. Frekuensi yang pertama kita ganti namanya dengan histogram dengan cara klik kiri, pilih select data. Pilih select data, kemudian diedit ya. Kita edit, kita ubah jadi histogram. Oke. Frekuensi yang kedua kita ubah lagi menjadi poligon dengan cara klik kiri, pilih select data. Pilih select data. Frekuensi yang kedua kita edit, kita ubah menjadi poligon. Oke, seperti ini bentukannya. Setelah itu kita ganti gapnya ya, karena yang namanya histogram itu saling berdempitan. Klik kiri, pilih format data series. Gapnya kita nolkan. Border colornya pilih solid line, terus kita ganti dengan warna hitam. Border stylesnya kita ganti jadi 2,7. Oke, seperti ini bentukannya. Setelah itu ya, karena kita menggunakan poligon, kita pilih change type. Kita pakai line di sini, terserah sesuai keinginan. Saya pakai yang ini. Oke, seperti ini. Karena nggak kelihatan garisnya, kita ubah dengan cara klik kiri, pilih format data series. Colornya kita ganti lagi jadi warna hitam. Oke, seperti ini. Seperti ini bentukannya. Kita beri nama ya. Bila ingin memberi nama, klik layout, terus kita pilih chart type. Chart title. Oke. Chart title-nya kita ubah menjadi data. Kita ubah menjadi histogram dan poligon. Seperti ini.
bawah kita ganti jadi kelas dan kelas interval. Ya, baik, seperti ini cara pembuatan histogram dan poligon. Di sini saya akan mempraktekkan membuat grafik garis. Yang pertama kita mengetik datanya dulu ya. Nah, di sini kita membuat tabelnya. Lalu kita ke insert. Habis itu cari shape. Lalu kita tarik garisnya dari angka 45 sampai ke bawah ke nomor 30. Yang kedua sama ya, cuma yang kedua dari angka 25 ke bawah sampai ke nomor 10.
Lalu yang terakhir juga sama. Dari angka 5 ditarik ke atas. Lalu kita ke insert. Nah, grafik garis ini kita mengambil data dari transportasi mahasiswa Akfarpim. Terus yang kedua, di sini saya akan membuat grafik batang. Yang pertama kita menulis datanya dulu ya. Lalu kita blok. Lalu ke insert.
Nah, ini datanya diambil dari ekstrakurikuler dari ke Akfar PIM. Nah, ini contoh data dari ekstrakurikuler Akfar PIM ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus, median, dan mean menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada contoh data berupa data genap. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan nilai ini dari nilai yang terkecil ke yang terbesar dengan cara seperti ini. Kita blok semuanya, kemudian kita lakukan seperti ini. Kemudian cara menghitung modus yaitu sama dengan mode. Kita pilih yang single karena ini data tunggal. Kemudian buka kurung, kita blok, tutup kurung, dan oke. Modus dari data ini adalah 6. Kemudian median, karena ini menggunakan data genap, maka caranya adalah seperti ini. Sama dengan median buka kurung, seperti ini, tutup kurung. Kemudian untuk mean, sama dengan average, buka kurung, tarik seperti ini, kurung. Selanjutnya, kita akan menghitung data ganjil. Seperti ini. Data ganjil rumusnya adalah X, N, X sama dengan N plus 1 per 2. Jadi, kita akan menghitung dengan cara median sama dengan, jangan lupa, median, kemudian tarik data seperti ini, tutup kurung, seperti ini. Di sini kami akan membuat diagram lingkaran dengan data baru. Yang pertama kita mengisi datanya dulu. Lalu kita blok. Bentuk tabel.
ke insert, nah kita sesuaikan. Ini kita tinggal menyesuaikan. Dan ini hasilnya. Maaf ya bila ada salah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus, median, dan mean menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada contoh data berupa data genap. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan nilai ini dari nilai yang terkecil ke terbesar dengan cara seperti ini. Kita blok semuanya, kemudian kita lakukan seperti ini. Kemudian cara menghitung modus yaitu sama dengan mode. Kita pilih yang single karena ini data tunggal. Kemudian buka kurung, kita blok, tutup kurung, Oke. Modus dari data ini adalah 6. Kemudian median, karena ini menggunakan data genap, maka caranya adalah seperti ini. Sama dengan median buka kurung, seperti ini, tutup kurung. Kemudian untuk mean sama dengan average buka kurung, tarik seperti ini, kurung. Selanjutnya kita akan menghitung data ganjil seperti ini. Data ganjil rumusnya adalah X, N, X sama dengan N plus 1 per 2. Jadi, kita akan menghitung dengan cara median sama dengan, jangan lupa, median, kemudian tarik garis seperti ini, tutup kurung, seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus, median, dan mean menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada contoh data berupa data genap. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan nilai ini dari nilai yang terkecil ke terbesar dengan cara seperti ini. Kita blok semuanya, kemudian kita lakukan seperti ini. Kemudian cara menghitung modus yaitu sama dengan mode. Kita pilih yang single karena ini data tunggal. Kemudian buka kurung, kita blok, tutup kurung. Oke. Modus dari data ini adalah 6. Kemudian median, karena ini menggunakan data genap, maka caranya adalah seperti ini. Sama dengan median buka kurung, ini, kemudian untuk mean sama dengan average buka kurung, tarik seperti ini, kurung. Selanjutnya kita akan menghitung data ganjil seperti ini. Data ganjil rumusnya adalah X, N, X sama dengan N plus 1 per 2. Jadi, kita akan menghitung dengan cara
median sama dengan, jangan lupa, median, kemudian tarik garis seperti ini, tutup kurung, seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung jika data itu adalah data kelompok. Yang pertama kali kita cari adalah nilai tengah. Nilai tengah, cara menghitungnya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya kita tarik garis ini. Kemudian untuk mencari ini, caranya adalah dengan ini, nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Seperti ini. Maka hasilnya kita tarik seperti ini, kemudian kita jumlahkan. Cara menjumlahkan adalah kita pakai rumus sum dalam kurung tutup kurung. Nah, seperti ini. Kemudian cara untuk mencari modus adalah dengan cara dengan batas bawah kelas dari frekuensi terbanyak dikurangi dengan 0,5, kemudian ditambah 10, kemudian dikalikan lagi dengan frekuensi kelas terbanyak dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, kemudian dibagi dengan frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan ditambahkan frekuensi kelas terbanyak dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Seperti ini. Kemudian untuk cara menghitung mean adalah jumlah dari ini, kemudian dibagi dengan frekuensi. Dan cara untuk mencari median sama dengan batas bawah frekuensi terbanyak dikurangi dengan 0,5, ditambah dengan 10, kemudian dikali dengan setengah dari frekuensi setengah dari lalu kita kasih kali, kemudian setengah dari frekuensi seperti ini. Selanjutnya dikurangi dengan frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sebelumnya, ditambah frekuensi kelas terbanyak dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Terima kasih.